Sampurasun, Sugeng Rawuh, Wanyong, Horas, welcome guys. Selamat datang kembali di channel WSKT TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Masih bersama kami akan menjelaskan alur cerita film. Namun, sebelum masuk ke alur cerita ini, seperti biasa, siapkan makanan ringan dan minuman sehat kopi produk Waskita untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Kalau pemerannya, Jason Statham, sudah pasti film action ini memuaskan penonton. Mari kita review film ini bersama. Berjudul, Wrath of Imnayo. Kita saksikan sekarang. Check it out. Film diawali dan memperlihatkan dua orang petugas pengantar uang dari perusahaan bernama Fortico yang baru saja keluar dari markas. Baru saja keluar dari sana, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh truk yang ternyata merupakan senario dari perampokan yang sudah tersistematis. Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian, di mana seorang pria bernama Patrick Hills, si botak pemeran utama dari film ini, sedang melamar ke perusahaan Fortico yang tadi kita lihat di awal film. Sang manajer perusahaan tersebut bernama Terry, cukup terkesan dengan pengalaman kerja Hills, yang dahulu juga bekerja di perusahaan serupa selama kurang lebih 11 tahun. Ia pun langsung diterima. Hills kemudian dibawa ke ruang lain untuk bertemu rekan kerjanya yang memakai julukan Bullet. Jadi, para pengamanan di Fortico ini semua menggunakan nama samaran, termasuk Hills, yang dari sini kita akan sebut sebagai Edge. Singkat cerita, kemampuan lapangan Edge pun dites oleh Bullet, mulai dari kemampuan fisik, menembak, hingga mengemudi. Untuk lulus tes, orang-orang membutuhkan nilai 70, dan Edge lulus dengan nilai yang pas-pasan. Begitu lulus, Edge pun ditemani Bullet untuk masuk ke ruang ganti, berkenalan dengan para pegawai di sana. Terlihat, orang-orang cukup sinis dengan kehadiran pegawai baru. Dan by the way, karena Fortico ini tempatnya penyimpanan duit yang jumlahnya bisa sampai triliunan, makanya setiap mereka keluar masuk terdapat beberapa pintu akses yang cukup ketat. Memulai pekerjaan pertamanya, Edge pun ditemani Bullet dan Dave mendatangi beberapa titik hari itu untuk mengambil uang dari berbagai perusahaan. Namun sepanjang perjalanan, Dave tak berhenti menyindir Edge, yang ia kira tak tahu apa-apa soal seberapa berbahayanya pekerjaan mereka. Singkat cerita, di penghujung hari, mobil mereka berhasil aman kembali masuk ke markas. Untuk masuk ke dalam, mobil-mobil ini harus melewati beberapa pengecekan. Dan begitulah hari pertama kerja dari Edge. Maka dari itu, untuk merayakannya, Bullet mengajaknya untuk nongkrong bersama tim on-man lainnya. Namun sebelum keluar dari sana, terlihat Edge diam-diam mengawasi kartu identitas teman-temannya. Di tempat biliar, kembali Edge mendapat perlakuan yang tak mengenakan dari rekan kerjanya. Bahkan John, si penjaga akses masuk utama di kantor, terlihat mencoba mancing emosi Edge, tapi yang ada dirinya malah dipermalukan. Bukan. Let me buy you a beer. Anything else? Keesokan harinya, mereka kembali bekerja seperti biasa. Kali ini, Bullet sendirian pergi mengirim uang di sebuah kapal besiar, sedangkan Dave dan Edge menunggu di mobil. Namun, tiba-tiba terdengar dari radio kalau Bullet sedang mengalami kesulitan. Uangnya ia pegang dirampok, serta dirinya dijadikan sandera. Dave yang biasa sok jagoan, sekarang malah jadi terlihat sangat panik. Ia bahkan sempat ingin melarikan diri. Di saat itu, Edge malah bersikap sebaliknya. Ia terlihat sangat tenang. Ia pun meminta Dave untuk tenang dan mengikuti permintaan dari para perampok, di mana mereka diminta ke suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di sana, para perampok menyuruh mereka memindahkan seluruh uang yang ada di mobil. Dengan santai, Edge mengikuti itu semua. Namun, tiba-tiba, ketenangan Edge dalam mengeksekusi para perampok bisa dibilang luar biasa. Bahkan, Dave yang tadinya sok-sokan hanya bisa terdiam. Di akhir aksinya, Edge sempat mengejek satu persatu wajah dari para perampok yang ia bunuh. Akibat kejadian ini, mereka bertiga pun sempat diinterogasi oleh dua orang yang kemungkinan dari kepolisian khusus. Saat giliran Edge diinterogasi, mereka bertanya-tanya bagaimana ia bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka. Belum lagi kemampuan menembaknya sangat akurat dan jauh dari waktu hasil tesnya pas awal masuk. Namun, Edge menjawab dengan santai bahwa itu semua hanyalah kebetulan. Di akhir pertemuan, Edge ditunjukkan video CCTV dari kejadian perampokan yang kita lihat di awal film. Keluar dari sana, Terry sempat menyampaikan bahwa ingin memindahkan Edge ke bagian front office. Karena menurutnya, orang yang habis membunuh bisa saja terkena penyakit mental jika diteruskan. Tapi, pendapat sang manajer langsung dibantah oleh owner Fortico yang sangat senang dengan kinerja Edge. Di lain sisi, dua orang tadi yang menginterogasi Edge pas keluar dari sana, langsung menelepon bosnya dan bilang kalau benar, Edge adalah orang yang mereka cari-cari.
Si bos juga bilang kalau begitu biarkan Edge di sana, karena kita sudah tahu alasannya kenapa, yang nantinya akan terjawab sendiri di pertengahan film. Malamnya, seorang wanita datang ke apartemen Edge dan membawakan file rahasia mengenai latar belakang dari tiap anggota pengamanan di Vertigo, serta sebuah file hasil autopsi. Malam itu, ia juga tak berhenti mengulang video terkait tragedi yang sempat ia lihat tadi. Dari sini kita akan dibuat semakin penasaran. Siapakah Edge sebenarnya? Keesokan harinya saat masuk kerja, orang-orang di Vertigo tak lagi memandang Edge belah mata. Mereka malah melihatnya sebagai seorang pahlawan. Hingga akhirnya tak terasa Edge sudah bekerja di sana selama kurang lebih 3 bulan. Dan di suatu siang, saat mereka sedang melaksanakan tugas, mobil mereka kembali dihadang oleh beberapa orang tak dikenal. Para perampok handal ini berhasil menangkap Bullet dan mulai menembakkan gas ke dalam mobil. Namun kembali, Edge terlihat sangat tenang dan memilih keluar dari pintu belakang mobil, sambil menahan napas. Begitu para perampok melihat wajahnya tiba-tiba, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa perampok bersenjatakan lengkap ketakutan? Saat melihat Edge, makanya Terry sebagai manajer merasa ada yang janggal dengannya. Bullet sendiri saat tiba menceritakan kejadian tersebut ke Dave, di mana saat para perampok melihat Edge, mereka semua kabur seakan-akan melihat hantu. Di lain sisi kejadian ini membuat Edge semakin terkenal. Bahkan seorang pengamanan wanita bernama Dana langsung mengajaknya tidur bareng. Tapi tetap saja, Edge terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, malam itu tiba-tiba dia memaksa Dana ke ruang tengah, dan tak segan-segan menodongnya dengan senjata sambil menginterogasinya. Terkait dari mana dia mendapatkan uang cash yang ia sembunyikan di rumahnya? Apakah ia bekerja sama dengan para perampok? Untungnya, Dana berkata jujur kalau ia mendapatkannya secara tidak sengaja, karena kesalahan klien, ataupun sistem di Vertigo. Dan selama ini, ia tak pernah bekerja sama dengan para perampok. Edge cuma memperingatkan, seandainya Dana tak berkata jujur, ia memiliki semua informasi terkait orang-orang yang ia sayangi, termasuk foto dan alamat orang tuanya di desa. Jadi, siapakah Edge? Untuk menjawab pertanyaan itu, film pun membawa kita ke masa lalu. Kira-kira 5 bulan yang lalu, Edge terlihat sedang siap-siap menonton pertandingan basket bersama putranya yang bernama Dougie. Saat akan menaiki mobil, tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya bernama Mike. Dan Mike adalah perampok yang sempat kita lihat tadi. Nah, siang itu Mike bilang kalau operasi mereka nggak kacau karena salah satu anggota tim mereka terkena kecelakaan. Saat akan ke lokasi, ia membutuhkan bantuan bosnya, si Edge, yang kebetulan saat itu posisinya tak jauh dari sana. Terpaksa, Edge pun menyempatkan diri membantu anak buahnya. Begitu tiba di lokasi, Edge memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana. Sembar ia turun pamit ke putranya, berpura-pura akan membeli makanan. Siang itu, anggota Edge sedang berusaha merampok salah satu mobil uang milik Vertigo, dan Edge bertugas untuk memberitahu ke arah mana mobil tersebut akan belok. Begitu tugasnya selesai, mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh perampok lain, karena posisi putra Edge yang tepat di lokasi perampokan, membuatnya dipaksa turun dari mobil. Salah satu perampok napanya tak ingin ada saksi di tempat kejadian perkara, dan memutuskan untuk menembak Dougie. Edge yang berusaha menyelamatkan putranya, juga terkena tembakan. Okay. 3 minggu kemudian, setelah beberapa kali operasi karena terkena 4 tembakan, akhirnya, Edge berhasil bangun dari kondisi koma. Sayangnya, putranya Dougie tak semujur dirinya. Dougie adalah putra semata wayang dari Edge. Akibat kejadian itu, istrinya menyalahkan Edge dan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk bercerai. Mungkin, kita lihat Edge tak meneteskan air mata, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia pun mulai menyusun rencana untuk menemukan pembunuh putranya. Dimulai dengan menemui salah satu agen yang menjadi pimpinan bagi kedua polisi yang menginterogasi Edge di kemudian hari. Berdasarkan keterangannya, polisi belum juga menemukan pelaku ataupun clue siapa yang membunuh anaknya. Namun, ia memberikan beberapa list anggota mafia yang tersebar di kota tersebut. Akhirnya, di bawah perintah Edge, Mike dan kawan-kawannya membantai para penjahat di kota demi mencari informasi terkait perampokan kemarin. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil menemukannya. Mereka pun terlihat pucat saat melaporkan hal tersebut ke Edge. Deployed large amounts of time, money, and You think you've done everything? understood. I hear the dragon on. Fuck
like a sounder, you're dead. Mereka akhirnya kembali berusaha mencari sang pelaku. Dan kali ini, mereka berhasil menginterogasi salah satu anggota mafia terbesar di kota. Setelah disiksa dan diancam istrinya akan dibunuh. Pria itu pun akhirnya memberitahu kalau kemungkinan pelaku perampokan kemarin merupakan ulah dari mafia dengan julukan The Gazi Brothers. Saking ditakutinya mafia tersebut, pria ini bahkan memilih untuk dibunuh dibanding ketahuan mengadukan nama mereka. Namun gilanya lagi, ternyata mafia sekelas Gazi Brothers yang dianggap tak terkalahkan, tak ada apa-apanya di hadapan Edge. Salah satu markas bisnis mereka berhasil diporak-porandakan. Tapi tetap saja, ternyata mereka juga bukan pelaku perampokan. Tell the boss. No, man. That job was above them. The girls are cash. Let them go. Kemarin, Mike sebagai bawahan terdekat Edge dengan hati-hati, akhirnya berusaha menyampaikan kalau usaha mereka semua ini telah sia-sia, dan bisa saja akan menjadi bumerang bagi organisasi mereka suatu hari nanti. Mendengar nasihat itu, Edge pun diam-diam, tanpa diketahui anggotanya memutuskan untuk mencoba mencari pembunuh putranya dengan cara menyamar sebagai pengamanan di sana. Ia meminta salah satu kenalnya bernama Christy untuk membuatkannya identitas baru yang akhirnya ia gunakan untuk melamar di Fortico. Dan dari sini jelaslah semua siapa sebenarnya Edge. Just make sure you talk it over there. Film pun kemudian menunjukkan beberapa orang mantan anggota militer yang sedang berkumpul membahas tentang betapa membosankannya kehidupan mereka. Grup ini dipimpin oleh pria bernama Jackson, dan sejak pensiun dari militer, sehari-hari ia bekerja sebagai satpam di mall. Di tengah perbincangan, seorang anggota mereka yang sehari-hari bekerja sebagai kepala pengamanan seorang pengusaha bercerita, kalau uang lemburnya belum juga dibayarkan. Setengah bercanda, ia mengatakan ingin merampok uang bosnya. Tapi ternyata perkataan itu dianggap serius oleh teman-temannya. Dan akhirnya, mereka melakukan perampokan tersebut. Sayangnya, hasil curian mereka tak sebanyak yang diharapkan. Dari sinilah akhirnya mereka mencoba mencari target yang lebih besar, dan tak lain adalah truk pengantar uang. Menggunakan koneksi orang dalam, mereka berhasil mengetahui pergerakan dari truk yang ingin mereka curi, dan dari sana operasi berjalan dengan sangat lancar. Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian, saat setelah pesta perayaan ulang tahun dari Jack, mereka kembali berkumpul, dan Jack kembali memberitahu anak buahnya kalau mereka akan ada proyek baru. Serta, kali ini truk pengantar uang yang mereka incar, nilainya 6 kali lipat dibanding yang kemarin. Tapi dari mana Jack bisa tahu semua ini? Ya, dari orang dalam yang tak disebutkan namanya. Dia bilang kalau orang dalam ini juga merupakan mantan anggotanya sewaktu di militer dahulu. Singkat cerita, setelah 6 minggu mereka planning dan latihan, akhirnya hari perampokan pun tiba. Mereka menyamar sebagai pekerja proyek, yang dari sini sebenarnya sudah bisa kita tebak, kalau mereka inilah para perampok yang dikari-kari Edge selama ini. Pas hari kejadian itu, sebenarnya semua berjalan lancar, sesuai dengan rencana Jackson. Namun, salah satu anggotanya yang paling arogan bernama Jen, terlihat panik karena pengamanan dari Fortico sempat memberikan perlawanan. Dan karena wajahnya terlihat oleh Dougie, makanya dia juga ikut dihabisi. Setelah merampok, Jackson dan anggotanya vakum tanpa bergerakan kurang lebih selama 5 bulan. Dan kali ini, mereka kembali berkumpul karena akan kembali melakukan aksi perampokan besar-besaran. Mereka tak lagi mengincar truk pengantar uang. Namun yang akan mereka rampok adalah isi brankas dari Fortico itu sendiri. Jika berhasil, mereka bisa mendapatkan uang sampai triliunan. Tapi, tentu saja, semakin besar keuntungannya, semakin besar juga resiko. Rencana matang mereka ini muncul berkat bantuan orang dalam Fortico sendiri yang tadi Jackson sempat sebutkan. $150 million. Nothing if our guy doesn't come through. Tom, he'll come through. Okay, let's run. Akhirnya, 3 minggu kemudian, hari eksekusi pun tiba. Jackson sendiri berpamitan ke istri dan anaknya yang tak tahu apa-apa soal aksi gilanya. Dari sana, ia sempat singgah untuk menjemput Jen. Melihat isi apartemen Jen dipenuhi barang-barang mewah, Jackson sempat emosi karena hal itu bisa membuatnya dicurigai kepolisian. Di lain sisi, minggu itu brankas di Fortico bisa dibilang lagi penuh-penuhnya. Pengamanan di sana pun ditingkatkan. Singkat cerita, hari itu setelah mengantar uang ke beberapa titik, Bullet terlihat gelisah dan pada akhirnya
Ia pun memberi tahu Edge kalau dirinya selama ini adalah orang dalam dari para perampok. Tentu, Edge sebenarnya sangat gembira. Akhirnya bisa menemukan orang yang selama ini ia cari. Namun, ia mencoba bersikap tenang dan menggali informasi lebih dalam. Bullitt sendiri bercerita kalau hari ini teman-temannya akan merampok berangkas, Fortico, dan alasan ia memberitahu Edge terkait rencana ini tak lain karena ia membutuhkan bantuannya untuk bisa masuk ke markas tanpa dicurigai. By the way, Mimin kembali mengingatkan bagaimana sistem di Fortico di mana untuk mobil bisa kembali masuk ke markas. Mereka membutuhkan laporan dari 2 orang yang sejak awal bertugas. Jika tidak, akses tak akan diberikan. Maka dari itu, Edge pun berpura-pura untuk setuju dengan tawaran Bullitt. Dari sana, mobil mereka mengangkut 4 orang anggota Jackson. Namun, untuk memastikan rencana berjalan dengan lancar saat di gudang, tangan Edge diikat dan senjatanya diambil. Today, you'll see tomorrow. Sejauh ini, semua berjalan sesuai dengan rencana yang Jackson sudah buat. Mobil pun berhasil kembali ke markas tanpa dicurigai. Dan dari sana, mereka berhasil masuk ke brankas yang sedang dibuka. Sayangnya, posisi tangan dan kaki Edge diikat, sedangkan Bullitt dan teman-temannya berpura-pura sedang ditawan demi bisa masuk ke ruang akses utama. Para penjaga di sana akhirnya terpaksa memberikan perlawanan. Sekalipun, Jackson dan kawan-kawannya mengenakan pakaian anti peluru, bukan berarti mereka sepenuhnya aman dari tembakan. Salah seorang di antara mereka pun tumbang, tapi misi berhasil, di mana pintu akses agar mobil utama mereka bisa masuk ke markas berhasil dibuka. Dan di saat mereka sibuk memindahkan uang, disitulah akhirnya Edge memulai aksinya. Then join 3 in the truck. What do you want us to do? Edge juga mengambil pakaian yang musuhnya tadi kenakan. Berkat penyamarannya, ia berhasil membunuh satu lagi anggota Jackson. Setelah itu, ia diam-diam memasukkan HP ke salah satu tas uang di dalam mobil. Di lain sisi, Dave dan Terry yang tadinya sudah dibebaskan oleh Edge, sempat menjadi diincaran. Salah satu, perampok. Hampir saja mereka mati jika Edge tak segera muncul dan membunuh perampok tersebut. Tapi, sayangnya akibat pertarungan barusan, kaki Edge sempat terkena tembakan dan terluka parah. Sedangkan di luar sendiri South Ennis sedang terjadi perlawanan antara perampok dan pengamanan yang tersisa. Terlihat, Dana dan teman-temannya berhasil menahan Jackson untuk kabur. Tapi, yang mereka tak perhitungkan sama sekali adalah Bullitt yang tiba-tiba muncul dan menembaki mereka dari belakang. Saat akan naik ke mobil, Jackson dan kawan-kawannya dihujani peluru oleh Edge. Dan salah satu tembakannya berhasil melukai leher Jackson. Tapi tanpa Edge sadari, Bullitt juga ternyata sudah berada di sampingnya. Nah, dari sini tersisa Bullitt, Jackson, dan Jane. Namun, bagaimana mereka akan kabur? Ternyata, menggunakan mobil baja Fortico, mereka berhasil menembus barikade polisi. Dari sana, mereka mengarah ke sebuah gedung yang mereka sudah rancang agar polisi tak bisa mengikutinya. Sesampainya di sana, tas-tas uang tersebut dipindahkan. Sedangkan luka Jackson terlihat semakin parah. Sebenarnya, beberapa hari sebelum eksekusi, Jackson dan anggotanya sempat membuat perjanjian, di mana jika hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan ini, dia harus merawat keluarga dari Moonman yang ditinggalkan dengan membagi uangnya. Tapi, Jackson terlihat khawatir jika yang selamat itu adalah Jay, karena ia terkenal egois dan tak beradab. Dan benar saja, bukannya membantu Jackson melarikan diri, ia malah membunuhnya. Where's the Sarge? It's not coming. Di gedung itu, terdapat sebuah terowongan rahasia yang tak diketahui siapapun. Menggunakan motor ATV yang sudah mereka letakkan di sana, uang-uang itu kemudian diangkut ke ujung tunnel, yang di sana juga sudah terdapat mobil yang siap digunakan. Di akhir aksi ini, sebenarnya Bullitt ingin mengkhianati Jane, tapi ternyata dan rencana pelarian itu pun berhasil. Tak satu pun polisi yang berhasil melacak keberadaan Jane.
Malam itu, sehabis mandi, Jane yang lagi asik minum-minum, tiba-tiba dikagetkan dengan diring telepon dari salah satu tas uang miliknya. Dan ternyata, Jane mengira kalau H di sana karena ingin mengambil uangnya. Padahal, H hanya ingin Jane membacakan sebuah berkas yang tak lain adalah hasil otopsi dari putranya, terkait di mana saja peluru menembus tubuhnya hingga akhirnya meninggal. Dan dari sana, H pun memberikan balasan yang setimpal. Read this. Bullets A1 and A2 enter the right lung. Lungs. His name was Dougie. Dan begitu keluar dari sana, pimpinan polisi yang kita lihat tadi telah menunggunya untuk mengangkut jasad Jane. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih. Sampai bertemu review film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Adios amigos. Yeah. No mercy. No peace. This is the wrath of a man. Step in the dark, feel the cold of the steel. Eyes like fire, got a heart you can't heal. Blood on the floor, I'm the ghost in the plan. Every move screams the wrath of a man. Wrath of a man, you can't understand. Vengeance is justice delivered by hand. Wrath of a man, no soul to defend. Cross me once and it's death at the end. Silence speaks louder than the sound of a gun. Game ain't over till the reckoning's done. No faith, no trust, just the scars where I stand. Payback's written in the wrath of a man. No prayers, no light, can't hide from the night. I move in the shadows, I strike out of sight. Cold calculation, a leaf of the man. The world will remember the wrath of a man. Wrath of a man carved deep in the land. Fear in your veins when you face where I stand. Wrath of a man, the storm will relent. This is the fury that never repents.